Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Setelah minggu lalu Pak Royan sampaikan terangkan tentang kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam, bahwa Nabi Soleh merupakan nabi yang pantang menyerah ya dalam mengajarkan kebaikan kepada umatnya, yaitu kaum Samud. Selanjutnya hari ini kita akan belajar untuk mengetahui agar mengerti tentang hadis menuntut ilmu ya, anak-anakku kelas 2. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, kita lanjutkan untuk memulai materi pada hari ini ya. Kita akan belajar materi tentang berani bertanya ya. Di anak-anakku sekalian, bahwa setiap umat Islam wajib hukumnya menuntut ilmu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu anak-anakku kelas 2 itu diperintahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sampaikan ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bunyinya begini: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya ya, dari Anas ibnu Malik berkata ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Ya, dihafalkan ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Hadis itu ya, yang tadi Bapak sampaikan itu menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim baik laki-laki maupun muslim perempuan. Maksud menuntut ilmu anak-anakku kelas 2 yaitu belajar ya. Jadi kita anak-anak kelas 2 harus rajin belajar, karena anak yang rajin belajar akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga karena diberikan pengetahuan yang luas. Itu sudah paham anak-anakku sekalian? Sekarang Bapak sampaikan tentang menunjukkan perilaku yang rajin menuntut ilmu. Jadi tadi ya, menuntut ilmu artinya belajar. Anak yang rajin belajar akan mengetahui banyak hal ya. Belajar bisa dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kalau saat ini pada masa pandemi ya, masih ada wabah pandemi seperti saat ini, anak-anak belajar di rumah, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran dengan daring seperti saat ini Pak Royan sampaikan ya. Jadi belajar bisa di rumah maupun bisa di sekolah. Yang kedua, anak-anak kalau menuntut ilmu harus berani bertanya ya. Berani bertanya merupakan salah satu cara menuntut ilmu. Bertanya kepada siapa? Kalau tidak paham di sekolahan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Kalau di rumah bisa bertanya tidak paham kepada anggota keluarga seperti ibu, bapak ataupun kakak atau yang lain ya, tetangga kita. Berani bertanya tentang ilmu yang mau kita paham ya. Berani bertanya juga dicontohkan oleh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, kepada malaikat Jibril waktu menerima wahyu ya, bertanya ya. Nabi Muhammad juga mengajarkan teladan bertanya saat itu kepada malaikat Jibril. Anak-anakku sekalian, aturan yang harus diperhatikan dalam bertanya bagaimana ya? Kalau bertanya, adabnya, sikap bertanya yang baik, yang pertama kita harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kalau di sekolahan ya, Bapak Ibu guru mau bertanya ya, diacungkan dulu, lalu disampaikan pertanyaannya dengan suara yang keras dan sopan.
sopan ya, suara keras dan sopan. Lalu sampaikan pertanyaan itu dengan benar-benar. Kalau itu belum dipahami, misalkan bertanya tentang satu materi yang belum dipahami, jadi sampaikan dengan benar-benar sopan itu ya. Selanjutnya yang terakhir Bapak sampaikan tentang hikmah menuntut ilmu ya. Hikmahnya apa saja anak-anakku? Yang pertama, dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui banyak hal ya. Apa yang kita ketahui akan semakin beragam karena kita belajar. Yang kedua, kita akan menjadi anak yang pandai atau pintar. Yang ketiga, kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa derajat orang anak-anak yang menuntut ilmu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Yang selanjutnya yang keempat, selalu berada di jalan Allah ya. Jalan Allah, jalan kebaikan seperti tadi yang dicontohkan teladannya oleh Nabi Soleh alaihissalam. Yang terakhir, dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Anak-anakku tentu berharap untuk masuk surga ya, makanya lakukan kebaikan ya, menuntut ilmu yang baik. Itu aja ya. Demikian Bapak yang Bapak sampaikan tentang materi menuntut ilmu dan hadis menuntut ilmu. Dihafalkan di rumah ya hadis yang Bapak sampaikan tadi, agar kita selalu diberikan pemahaman ya, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.